Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Afif. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir lagi, sudah berkunjung ke channel saya ini. Seperti biasa, saya mau vlog sharing lagi ya tentang GERD, tentang anxiety, tentang panic attack. Tentunya berdasarkan pengalaman saya. Nah, fokus vlog kali ini saya mau sharing, saya mau membahas tentang gangguan kecemasan sosial. Kenapa saya mau membahas ini? Karena beberapa waktu lalu banyak teman-teman yang mengeluh, ada juga beberapa yang curhat ke saya, mereka itu mengalami yang namanya gangguan kecemasan sosial. Jadi pasca lebaran kemarin itu ya, banyak sekali teman-teman yang mengeluh, dan ada juga yang DM ke saya seperti misalnya, Mas, lebaran kemarin itu saya nggak berani ketemu orang loh. Saya itu mengurung diri di rumah. Saya takut ketemu orang. Saya takut ngobrol dengan orang. Jadi saya sama sekali nggak keluar kamar. Saya menutup diri di rumah. Nah, pertanyaannya, apakah saya mengalami hal serupa? Jawabannya iya, saya juga mengalami hal yang sama ya. Saya mengalami yang namanya gangguan kecemasan sosial. Jadi gini teman-teman, salah satu vonis saya itu kan ada GAD, ada PTSD ya. Nah, GAD ini ya, atau General Anxiety Disorder ya, gangguan kecemasan menyeluruh, itu termasuk di dalamnya ada gangguan kecemasan sosial. Meskipun yang paling dominan itu, kalau saya ya, itu kan takut M gitu ya, saya singkat aja takut M gitu ya. Tapi bukan cuma itu ya, hampir semua hal itu saya pasti cemas ya, mengalami kecemasan menyeluruh lah. Termasuk di dalamnya ada gangguan kecemasan sosial. Nah, seperti apa misalnya? Ya itu tadi, takut ketemu orang, ya saya juga takut ngobrol dengan orang, ya takut anggapan-anggapan orang lain terhadap diri kita, iya. Terus apa lagi ya, saya juga pernah berada di posisi yang sama sekali nggak ketemu, sama sekali takut ketemu orang tuh ya, nggak mau ketemu orang ya. Jadi ngobrol itu takut teman-teman, ngobrol sama orang itu takut salah ngomong lah, takut nggak bisa jawab lah, apalah segala macam. Takut penilaian orang terhadap diri kita juga, ya jadi agak susah ya untuk kita bersosial ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain itu juga, dan gejala itu justru saya rasain itu di tahun ketiga ya, bahkan sampai sekarang ya. Saya sakit tahun 2010, 2020 maaf, 2020 ya. Jadi di 2023 itu ya, di tahun ketiga saya udah mulai itu muncul gejala-gejala cemas sosial, gak berani ketemu orang, gak berani keluar rumah lah, pokoknya intinya takut gitu ya, takut ketemu orang. Ada perasaan suka mengira-ngira, oh kayaknya orang itu berpikir negatif tentang saya, kayaknya orang itu tahu tentang saya gitu kan. Segala macam kecemasan tentang orang lain terhadap diri kita itu hampir ada di saya, mungkin juga ada di teman-teman. Jadi jangan heran kalau di momen-momen tertentu seperti lebaran kemarin itu ya, banyak teman-teman yang nggak berani keluar rumah ya, mengurung di rumah. Nah, saya juga yang kalau dulu itu lebaran itu kan keliling ya, keliling. Kemarin itu cuma keliling di sekitar lah, di tetangga. Kemudian setelah itu mengurung diri di rumah, di kamar ya, takut ketemu orang lah. Bahkan gejala itu sampai sekarang teman-teman. Saya itu sekarang ya lebih suka ketemu dengan orang baru yang baru saya kenal gitu ya, dibanding dengan orang yang saya kenal ya. Ya, saya itu suka dengan orang yang sebelumnya belum kenal gitu. Nah, ketemu di jalan itu, ngobrol itu, saya lebih sukanya seperti itu dibanding dengan orang-orang yang sebelumnya udah kenal dengan saya. Nggak tahu kenapa ya, yang jelas saja takut lah, takut dengan orang-orang yang sudah saya kenal. Mungkin juga takut dengan
ya orang lain tahu kita sakit apa, tapi nggak tahu mereka sakit apa ya. Jadi ada juga yang omongan-omongan yang bikin sakit lah gitu ya. Kemudian apalagi, nah apakah itu wajar ya? Jadi gangguan kecemasan sosial itu bagian dari gangguan kecemasan menyeluruh teman-teman, jadi itu wajar ya. Hampir semua yang mengalami penyintas anxiety juga mengalami hal yang sama ya. Takut ketemu orang, takut di keramaian, takut apalah segala macam, banyak lah, hampir semuanya. Meskipun yang paling dominan itu pasti takut M itu kan, seperti saya takut M. Nah sekarang udah sembuh tuh, sekarang saya udah nggak ada takut mati gitu ya, udah nggak ada. Cuma kalau untuk kecemasan sosial ya masihlah sedikit, itu yang harus saya benahi juga. Yang dulunya bisa public speaking di depan banyak orang, sekarang jadi gagu ya, takut gitu ya, ngobrol dengan 2 orang aja udah takut itu kan, takut salah ngomong, takut nggak bisa jawab, apalah segala macam gitu kan. Saya ngomong juga sekarang agak aneh, agak gagu ya, dibanding kalau dulu itu kan biasa-biasa aja, ketemu sama orang biasa, ngobrol biasa. Setelah sakit ini agak ya pastinya ada yang berbeda lah. Teman-teman yang mengalami gejala sama seperti saya ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah menyalahkan diri sendiri juga. Kenapa saya begini, kenapa saya jadi begini, nggak usah. Itu murni gangguan mental ya, itu mental kita yang sedang terganggu. Jadi ya biarin aja, nanti kalau udah sehat toh kita akan balik lagi ya. Terlepas dari apapun anggapan orang lain terhadap kita, ya biarin aja. Orang lain kan nggak tahu kalau kita sakit apa, dan mereka juga nggak ngerasain yang sakit yang kita rasain. Jadi ya biarin aja ya, kita fokus aja ke diri kita, benahi diri kita. Kalau teman-teman mau konsultasi bisa ke psikiater atau ke psikolog, itu sangat membantu juga ya. Semoga teman-teman lekas sembuh seperti saya, meskipun saya juga masih dalam tahap-tahap ya pembenahan gitu ya, belum sepenuhnya sembuh, karena sakit ini juga selain fisik, mental juga perlu dibenahi ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sharing kali ini. Next time aku mau sharing lagi, mungkin ya seputar apalah nanti. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.